Baik, pemirsa, kita tiba di segmen akhir kontroversi. Bani, tadi Presiden bilang jadikan peristiwa ini pembelajaran berharga bagi sepak bola Indonesia. Apa, Bani, pembelajaran berharga yang bisa dipetik? Timnasnya yang harus belajar, pemain sepak bolanya yang harus belajar, atau mungkin orang-orang di luar sana yang harus belajar justru? Menurut saya semua orang harus belajar. Mungkin dari timnasnya belajar untuk ikhlas mungkin. Dengan apa yang terjadi, dengan persiapan panjang dan turnamen yang tinggal sebentar lagi tiba-tiba batal, ya apalagi yang bisa dipelajarin selain belajar ikhlas. Ya untuk orang-orang yang di atas mungkin belajar untuk tahu gitu konsekuensi dari apa yang mereka ambil gitu. Dari apa yang mereka statementkan tuh mereka harus berpikir lebih panjang lagi siapa yang akan terkena dampaknya. Karena panjang sekali gitu dampaknya. Gak cuma kita sebagai timnas U20, tapi seluruh pesepak bola mungkin akan terkena dampaknya di Indonesia ini. Oke. Terima kasih Bani, kita berikan tepuk tangan untuk Bani. Tetap semangat Bani. Tito, siapa yang harus belajar dan apa sih yang harus dipelajari dari peristiwa ini? Ya seperti yang Bani bilang, tentunya semua insan yang ada harus belajar. Kita pemain juga harus belajar. Timnas juga harus belajar. Seperti kata Bani, kita harus ikhlas dan mereka beliau yang di atas pun juga harus belajar untuk keputusan itu efeknya apa buat kita pesepak bola atau apa yang diambil kebijakan itu lebih wise lagi ke depannya. Harus lebih bijak lagi. Iya, ya? lebih bijak lagi. Arkan? Ya, sama. Pembelajaran, harapan Arkan? Buat pemain yang pasti kita, seperti dibilang Bani, pasti kita harus ikhlas. Dan harapannya semoga tidak ada kejadian seperti ini lagi. Ya. Karena ini mungkin tidak terjadi lagi. Piala Dunia kita mungkin berat buat bisa main di Piala Dunia. Udah di depan mata, saya bilang tadi 99% lagi buat kita tampil, buat kita nunjukin ke dunia, buat ke orang tua. Tapi sirna dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Jangan ngambil keputusan yang seenaknya karena kita jadi imbasnya juga kita yang pengen buat main tampil di Piala Dunia, sirna gitu aja. Banyak sekali rakyat juga yang kecewa dan berdoa untuk timnas U20. Apa yang mau disampaikan Arkan kepada masyarakat Indonesia? Buat masyarakat Indonesia, terima kasih udah support dari pertama, dari awal kita dan tetap dukung kita. Semoga kedepannya Indonesia dan sepak bola Indonesia ini bisa lebih baik lagi. Amin. Pasti kita dukung terus ya. Bung Toel, benarkah ini pembelajaran buat sepak bola Indonesia? Ini sebetulnya kan pertanyaan standar ya. Tapi kali ini saya nggak bisa jawabnya. Saya nggak bisa jawabnya karena harga yang dibayar terlalu mahal. Dengan case ini, batalnya Piala Dunia U20, kehilangan mereka tampil, ini harganya terlalu mahal. Lalu saya dengar misalnya elit itu, pejabat itu bilang bahwa ini bukan kiamat. Mungkin seolah-olah membesarkan hati, menghibur. Tapi saya melihatnya itu penyederhanaan ya, menyederhanakan gitu loh. Jadi saya sulit ngomongnya mau apa gitu loh, pembelajaran apa gitu. Apakah olahraga harus dipisahkan dengan politik? Iya, sejati-jatinya seperti itu. Saya selalu bilang bahwa sepak bola prinsipnya, undang-undang dasarnya, kitabnya, statutanya mengatakan itu pisahkan politik dari olahraga. Tapi kita juga harus otokritik sendiri, bukan cuma ke FIFA otokritiknya. Kalau FIFA jelaslah superpower dengan negara anggota 211, kadang absolut, kadang menjadi tend to menyeleweng atau agak ini. Tapi kalau buat kita, itu juga harus otokritik. Kita juga campur aduk kok. Kita juga kental aroma politiknya sepak bola kita gitu loh. Jadi jadikanlah kalau berani otokritik. Karena selama ini pun olahraga kita, sepak bola kita nggak pure bener-bener sepak bola, nggak pure bener-bener olahraga, campur aduk sama Sudah politik. campur aduk. Yes. Jadi pertanyaan Sylvia sulit sekali dijawab. Padahal itu standar ya. Padahal standar kan? Pembelajaran apa yang kita ini? Kalau kemarin-kemarin dijawab, sekarang saya nggak mau jawab. Oke, karena harga yang dibayar harus Terlalu mahal. Terlalu mahal untuk kesalahan yang bukan karena mereka. Yes. Coach, kalau kita memang betul mau membenahi sepak bola Indonesia, harus dimulai dari mana? Dari siapa? Kalau saya dari semuanya ya, pasti sepak bola tidak bisa berjalan dengan sendiri ya.
sepak bola butuh pemerintah. Karena apa? Karena kita butuh infrastruktur yang baik untuk sepak bola kita. Tapi saya belajar di sini adalah untuk bapak pejabat-pejabat di sana, mungkin kalau saya juga baca di media sosial, nggak apa-apa lah itu hanya Piala Dunia. Mungkin bagi orang luar, Piala Dunia hanya sebuah turnamen. Tapi bagi pemain bola, Piala Dunia adalah mimpi bagi semua pemain bola. Tidak bisa disamakan, itu hanya Piala Dunia, itu nggak akan kiamat tadi kata. Benar, tapi bagi pemain sepak bola, kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Tetapi kesempatan yang pertama aja mereka tidak dapat. Kan banyak kita kenal, kesempatan nggak akan datang 2 kali. Ini bukan yang kedua kalinya, yang pertama aja kita nggak dapat itu. Jadi itu buat belajar dari bapak-bapak di sana, sepak bola adalah sepak bola. Di kita juga sama, mungkin dari PSSI, dari federasi, tata kelola kompetisinya bisa lebih baik lagi agar apabila kompetisinya baik, tim nasional juga pasti akan baik. Dan di bawah kita sebagai teknis ya, kita akan perbaikin apa segala kekurangan yang ada di pemain sehingga membuat sebuah tim nasional yang kuat dan mempunyai prestasi yang sangat baik ke depannya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Coach Nova. Tapi satu lagi saya ingin tanya ke Coach Nova. Sepertinya kan kita mendengar itu jadi takut, jadi ragu untuk bermimpi. Supaya kita bisa punya mimpi ini lagi, Coach Nova, tentu kita harus tetap bagaimanapun harus bermimpi ya, supaya ada tujuan. Kita punya semangat. Bagaimana supaya kita bisa membangun mimpi itu lagi? Apa yang bisa dilakukan, Coach? Ya, setiap orang hidup pasti punya mimpi. Dan mimpi itu harus kita perjuangkan. Dan mimpinya kita apa? Kita ingin main di Piala Dunia. Kita jangan pakai ambil lewat tuan rumah, tapi kita harus memperbaiki secara skill mereka, secara teknikal, taktikal mereka, agar apa? Agar kita masuk Piala Dunia dengan lolos sebagai 4 besar di situ atau dengan level apapun. Sehingga kita lolos bukan sebagai tuan rumah, tapi kita lolos benar-benar kita punya kualitas yang baik. Dan saya yakin dengan ke depan, progresnya ke depan, saya harapkan Indonesia bisa sukses atau lolos Piala Dunia dengan jalur yang benar-benar dari yang kita yang meraih prestasi. Amin. Oke. Iya itu dia. Oke. Bung Joy, terakhir. Siapa yang harus belajar ya dan apa yang bisa dipelajari memang sebetulnya dari peristiwa ini? Ya, ini pembelajaran untuk bangsa Indonesia lah gitu ya. Jadi sepak bola ini sebetulnya kalau saya bicara sepak bola itu adalah atlet. Atlet adalah orang kedua dalam tanda kutip yang bisa mengibarkan bendera merah putih di luar negeri. Ya. Ya. Satu presiden kalau dia berkunjung ke luar negeri, kedua adalah atlet sepak bola kalau tanding di luar negeri bendera merah putih berkibar. Betul. Ya, berkibar secara resmi ya, Iya. secara resmi kenegaraan. Itu hanya atlet dan presiden. Jadi kalau kita mau bicara siapa, pembelajarannya apa? Pembelajarannya adalah bahwa bangsa ini sebetulnya harus tahu diri. Kalau mau membangun karakter bangsa, nation building, nation character building, itu ya mesti serius membangun olahraga. Dan pesan saya bukan hanya sepak bola loh. Sepak bola ini kan digemari di luar di seluruh dunia digemari, tapi secara basic yang harus dibenahi adalah jiwa-jiwa sportivitasnya lewat semua cabang olahraga termasuk cabang sepak bola lewat pemain-pemain muda ini. Kan yang menjadi pertanyaan besar saya, sepak bola ini sepertinya anak emas gitu loh. Tetapi dalam banyak hal tidak diurus juga dengan baik gitu loh. Harusnya kalau memang kita concern dengan membangun karakter bangsa lewat olahraga, diantaranya sepak bola, ya semua cabang gitu loh. Dan ini ya sekali lagi saya katakan ini pembelajaran buat bangsa, terutama juga kepada para penyelenggara negara yang hanya menganggarkan 0,01% dari APBN ya untuk pengembangan olahraga. Diantaranya juga sepak bola gitu loh. Jadi kalian ini semua omong kosong kalau bicara membangun karakter bangsa lewat olahraga, lewat sepak bola, tapi anggaran yang diberikan hanya 0,001% dari APBN. Jadi udahlah, kita ini sekarang melihat ke depan kita punya masa depan lebih cerah. Amin. Dengan pembelajaran ini. Sekarang pahit, Bani dan kawan-kawan pahit, oke, tapi kalian harus bangkit. Amin. Ya, sekali lagi saya pesankan balas
balaslah mulut-mulut yang busuk itu dengan prestasi kalian di masa depan. Baik. Saya berharap kalian meraih medali emas lagi di Amin. Asian Games, di SEA Games. Kalian juara Eropa, juara Asia, bisa meraih lagi medali emas untuk Indonesia dan mengibarkan merah putih di luar negeri. Kita akan bangga banget. Saya tunggu. Amin. Saya benar-benar menunggu. Kita semua menunggu. Kita berikan tepuk tangan. Bung Joy, Coach Nova, Bung Toel, semua pemain timnas U20, kami mengucapkan terima kasih. Seluruh bangsa Indonesia mengucapkan terima kasih. Tetap semangat, jangan patah arang, dan balas dengan prestasi yang luar biasa. Pemirsa, demikianlah kontroversi pada malam hari ini. Saya Zilvia pamit undur diri. Kita jumpa lagi habis minggu depan. Sampai jumpa. Metro TV